akhirnya kamu pulang juga. Dari mana? Tadi ada tugas kelompok mah. Aku langsung pulang kok, gak kemana-mana. Halo, Ma, Pak. Halo nak. Halo, Nak. Kenapa? Ma, Pak, tahu gak sih? Aku barusan juara 1 Olimpiade Matematika. Wah beneran, Mama sama Papa bangga banget sama kamu. Kamu contoh deh kamu nih. Dia berprestasi, tidak kayak kamu. Aku sudah berusaha, Ma. Aku juga kemarin ikut lomba. Ya walaupun tidak menang, aku sudah belajar dengan keras. Belajar keras apa? Lihat nilaimu. Nilaimu aja pas-pasan. Kenapa sih aku selalu dibanding-bandingkan? Aku juga berprestasi, walaupun tidak seperti adik. Kenapa nilaimu selalu rendah? Biar adikmu bisa juara. Kamu anak pertama, seharusnya lebih pintar, bukan malah kalah. Kamu bikin malu keluarga. Jadi Benar, seharusnya kamu jadi panutan, bukan jadi beban. belajar yang benar, adik bisa gak bisa. Kenapa kamu tidak? Kamu kurang usaha, makanya selalu kalah di sekolah. Kamu bikin kecewa, kamu jelek. Kalau begini terus, gimana nanti masa depanmu? Akan hancur. Kak. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Minum! Sakit, Pak. Kamu kenapa nak? Kamu ini kenapa sih? Malam-malam teriak-teriak. Papa kenapa sih? Kamu gak marah sama tetangga? Aku anak papa apa bukan? Kenapa bapak selalu banding-bandingkan aku sama adik? Kamu gak ngelawan? Pak, udah, Pak. Jangan marahin kakak terus. Takut dia tambah stres. Iya pak, udah pak, jangan pak. Mending kita bawa ke rumah sakit aja. Iya, kita besok pagi bawa ke rumah sakit ya. Iya. Udah nak, mending sekarang kamu istirahat aja ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang saya bantu? Pak, aku ngapain tidak kesini? Aku gak mau di sini. Udah, enggak apa-apa. Di sini kamu aman kok. Tenang. Bapak Ibu, bagaimana nih kondisinya? Sudah sejak kapan seperti ini? Beberapa bulan terakhir, Sus. Mungkin ada gejalanya. Masnya bisa tenang dulu ya Mas ya, bisa tenang dulu. Gejala awalnya bagaimana ini Bapak Ibu kok bisa seperti ini? Saya sering melihat dia merenung dan menyendiri ibu. Baik, kalau begitu kita bawa ke ruangan saja ya. Mungkin untuk keluarganya bisa membantu saya. Baik. Mas bisa tenang dulu ya Mas, tenang dulu. Tenang, Tenang, Le. Tenang dulu Mas, tenang dulu. Ini Bapak Ibu ruangannya bisa langsung masuk di sini. Tenang dulu Mas, tenang dulu. Bisa berbaring dulu di sini. Mas bisa berbaring dulu di sini ya. Tenang dulu Mas, tenang. Gak apa-apa, di sini aman kok, di sini aman. Gak apa-apa, nak. Gak apa-apa. Udah, tenang dulu, tenang dulu ya Mas ya. Tenang dulu, istirahat dulu, bisa relax mungkin. Baik Bapak Ibu, di sini nanti ada perawat yang akan mengobservasi kondisinya putra jenengan deh. Mungkin nanti keluarga bisa ke depan untuk mengisi data-datanya anaknya. Ya, baik, Sus. Baik, kalau begitu saya pamit ke depan dulu ya Mas ya. Ya, Terima kasih, Bu. terima kasih. Permisi Sus, kami dari keluarga Ivan ditugaskan untuk kesini untuk mengisi data-data pasien. Baik, dari keluarganya Mas Ivan yang baru saja masuk ya? Ya. Sus. Baik, di sini kami membutuhkan beberapa data dari pasien untuk nantinya kita dapat
melakukan tindak lanjut kepada pasien. Apakah keluarga berkenan? Berkenan. Baik, sebelumnya saya izin untuk mencatat terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, kalian di sini itu Bapak Ibu sebagai siapanya pasien? Saya papanya, ini mamanya. Baik. Untuk nama pasiennya, nama lengkapnya? Ivan Felix Susanto. Mas Ivan ini sekarang berusia berapa Pak? 20 tahun. Baik, untuk alamat rumahnya saat ini di mana ya Bu? Desa Kembang, Kecamatan Kebun Agung, Lumajang. Baik, untuk gejala awalnya itu mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Dia sering menyendiri. Terus Mungkin dari keluarga ada tekanan atau mungkin di sekolahnya atau di kuliahnya gitu, di pekerjaan. Mungkin bagi dia iya, cuma kita selebihnya kurang memperhatikan ya. Baik, jadi keluarga masih simpang siur ya intinya di sini. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak untuk sudah meluangkan waktunya. Nanti akan ada perawat yang observasi ke ruangan lebih lanjut. Baik, semuanya boleh kembali. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, terima kasih Sus. Iya, sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan. Perkenalkan saya Tika yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa dan senang dipanggil siapa? Ivan. Baik, permisi. Saya akan melihat gelang identitas Mas Ivan. Permisi ya Mas. Baik, benar dengan Mas Ivan Felix Susanto, usia 20 tahun. Mas Ivan, di sini saya akan mengajak Mas Ivan ke ruangan konseling. Mungkin Mas Ivan bisa mengutarakan isi dan perasaan Mas Ivan di ruang konseling. Terus di ruangan konseling itu nanti hanya tersedia saya dengan Mas Ivan saja dan tidak ramai banyak orang. Baik, apakah Mas Ivan berkenan? Ayo Kak bangun Kak. Enggak apa-apa, Nak. Baik, Bapak Ibu, apakah diizinkan? Iya diizinkan. Iya, diizinkan, Sus. Ayo Kak. Baik Mas, bisa mengikuti saya di ruangan konseling sebelah sini. Baik, untuk Bapak Ibu bisa menunggu di ruangan G. Oke. Baik, Sus. Baik, untuk Masnya bisa masuk ke ruangan. Baik Mas, bisa duduk di sini ya. Baik Mas Ivan, di sini saya tidak akan menghakimi Mas Ivan. Mas Ivan bisa bebas bercerita dengan saya dan saya akan menjaga kerahasiaan yang telah dialami Mas Ivan. Gini Sus, ketika malam hari saya sering mendengar suara dan saya terbayang-bayang bahwasanya saya gagal, saya takut gitu Sus. Suara itu apa terdengar nyata? Iya, selalu terdengar ketika saya mau tidur. Terus ada kondisi lain yang Mas Ivan alami selain itu? Orang tua saya selalu menentang saya untuk jauh lebih baik. Udah cukup? Udah. Apa gak ada tekanan lain dari orang tua, lingkungan, maupun dari pendidikan? Ya itu tadi Sus, saya disuruh untuk berkompetensi jauh lebih baik maupun dari bidang akademik maupun dari non akademik. Orang tua saya selalu menyuruh saya untuk menjadi yang terbaik. Terus Cukup Sus. suara itu terdengar sangat nyata ya? Iya, suara itu terdengar nyata ketika malam. Tapi coba pikirkan, orang tua kamu, adik kamu, keluarga kamu mengantar kamu ke sini. Itu sebagai bukti bahwasanya orang tua kamu itu dan adik kamu, keluarga kamu itu sangat peduli, sangat sayang ke kamu. Mungkin itu adalah bentuk dari rasa cemas kamu yang berlebihan. Baik,
Jadi di sini saya akan mengajak Mas Ivan untuk melakukan relaksasi kecil seperti tarik nafas dalam. Apakah Mas Ivan bersedia? Iya bersedia sus. Mas Ivan bisa mengikuti saya ya. Kita Baik, mulai sus. ya. Iya sus. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Baik Mas Ivan, teknik relaksasi kecil sudah dilakukan. Mas Ivan hebat sekali, sudah berani bercerita dengan saya, melakukan tindakan dengan saya. Mungkin itu langkah awal untuk Mas Ivan menuju sembuh. Semangat ya! Terima kasih sus. Bagaimana perasaan Mas Ivan setelah bercerita dengan saya tadi? Saya merasa jauh lebih lega sus. Setidaknya ada yang mau mendengarkan cerita saya tanpa marah-marah. Itu bagus sekali, artinya kamu sudah berani untuk mulai terbuka. Ini langkah penting untuk Mas Ivan menuju sembuh. Setiap kali kamu merasa cemas, kamu bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam yang saya ajarkan tadi. Seperti tarik nafas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan. Ulangi beberapa kali sampai badan kamu terasa lebih ringan, atau kamu bisa melakukan hobi kamu. Baik sus, saya akan coba teknik relaksasi dari sus. Terima kasih banyak ya sus. Baik, terima kasih Mas Ivan telah berbagi cerita dengan saya. Mungkin untuk nanti malam Mas Ivan bisa beristirahat dengan tenang, tidur yang cukup. Mas Ivan di sini akan merasakan aman kok. Terus kemudian untuk tindak lanjut untuk besok, Mas Ivan bisa bercerita lagi ke saya. Mungkin dengan cara lain yang membuat Mas Ivan terasa lebih nyaman lagi. Baik Mas Ivan, apa ada yang ditanyakan lagi sebelum sesi ini diakhiri? Tidak ada sus. Baik, saya antar kembali ke ruangan ya. Mari Mas Ivan. Cabut deh Mas Ivan. Tunggu terus. Silakan masuk Mas. Baik Bapak Ibu, apakah boleh saya berbincang sebentar? Iya, boleh sus. Ya boleh. Bapak Ibu, dari hasil observasi, pasien menunjukkan beberapa tanda gejala skizofrenia. Misalnya sering merasa ada yang mengawasinya, mendengar suara-suara yang tidak nyata, sulit membedakan kenyataan, serta menarik diri dari lingkungan. Itulah yang membuat ia semakin cemas dan tertekan. Baik sus, jadi kami harus gimana ya sus? Jadi langkah yang terpenting, jangan lagi membanding-bandingkan Mas Ivan dengan adiknya. Kata-kata Bapak Ibu bisa jadi luka yang dalam. Dampingi ia, dengarkan ceritanya, dan berikan semangat saat ia merasa takut gagal. Mas Ivan sebenarnya punya potensi besar, tapi ia perlu merasa diterima dulu. Jangan biarkan ia merasa sendirian. Bersama keluarga, kami percaya ia bisa pulih kembali. Baik Bapak Ibu, kondisi pasien sudah lebih tenang. Namun proses pemulihan tidak berhenti di rumah sakit saja. Ia butuh dukungan penuh dari keluarga yang ada di rumah. Baik Bu, untuk kedepannya kami akan lebih memperhatikan dan mendukung Ivan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jenengan bisa kembali lagi ke ruangan. Terima kasih ya. Baik sus, terima kasih. Permisi. Ya, hati-hati Ibu. Bapak. Iya. Skizofrenia bukan sekedar gangguan, tetapi luka yang tak terlihat. Mereka tidak butuh dibandingkan, mereka butuh diterima. Jadilah keluarga yang saling menguatkan karena kasih sayang mampu menyembuhkan.
Mas Yen semua. Saya sebagai adik Jos. Mama cantik. Papa. Rawat juga. Jadi nih kita. Ayo.